Kita mami mulai ayat 7. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah yang menjelaskan. Jadi Nabi menerima wahyu dari Allah, wahyu dibacakan oleh malaikat kepada Nabi. Kemudian Nabi membacakan kepada kaumnya, kepada umatnya. Nah, qala alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya, itu berkata, perkataannya apa itu? Orang kafir yang mengingkari tadi, alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Berkatalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran. Yang dimaksud mengingkari kebenaran itu mengingkari wahyu, mengingkari ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi. Yang lama ja'aku, setelah datang kepada mereka, ayat-ayat sudah dibacakan kepada mereka, ayat-ayat sudah disampaikan pada mereka, malah mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Jadi banyak orang yang menganggap firman Allah, wahyu yang diterima Nabi, yang kemudian dibaca oleh Nabi itu dianggap sihir. Mereka tidak meyakini kalau itu dari Allah. Padahal itu mukjizat, bukan sihir. Ya sama ketika Fir'aun mengatakan mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa itu dikatakan sihir, padahal itu mukjizat. Nah, umatnya Nabi Muhammad juga begitu. Allah mewahyukan, ya, wahyu Al-Quran itu sebagai mukjizat. Tapi orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang mengkufuri kebenaran, ketika ayat-ayat itu dibacakan sampai pada mereka, malah mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Hadza sihrun mubin. Am yaqulu iftara. Bahkan mereka orang-orang yang kafir, orang yang mengingkari kebenaran tadi, itu mengatakan bahwa dia Nabi Muhammad itu telah membuat-buat, mengada-adakan sendiri, menganggap wahyu yang diterima oleh Nabi dari Allah oleh malaikat itu dianggap buatan Nabi sendiri, diada-adakan oleh Nabi sendiri. Iftaro, nggak mau meyakini, nggak mempercayai kalau itu wahyu dari Allah. Kul ini taroituhu fala tamlikuna li minallahi syai'an. Maka Nabi diperintah katakan, jika aku mengada-adakan Al-Quran, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun untuk mempertahankan dari Allah. Apa itu? Mempertahankan adab dari Allah. Ya, fala tamlikuna li minallahi syai'an. Enggak akan bisa sama sekali untuk, ya, mempertahankan dari adab Allah sedikit pun. Akibat mereka menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi sendiri. Jadi orang yang tidak mempercayai kebenaran, orang yang tidak mempercayai kebenaran Quran itu macam-macam alasannya, macam-macam yang mereka katakan. Ada yang mengatakan, oh ini sihir yang nyata. Ada yang mengatakan, oh itu dibuat-buat oleh Nabi sendiri.
Ada yang mengatakan, oh itu diambil dari orang-orang terdahulu, oh itu diambil dari penyair yang ahli bahasa, oh itu diambil dari kitab-kitab sebelumnya, macam-macam. Tapi intinya satu saja, mereka mengingkari kebenaran Al-Quran dengan berbagai macam alasan. Wa a'lamu bima tufiduna fi. Ya. Dia Allah lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran. Ya bima tufiduna fi. Huwa dia Allah a'lamu, lebih memahami, lebih mengetahui bima tufiduna fi, terhadap apa yang kamu perbincangkan tentang Al-Quran, terhadap apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran. Tapi ada yang mengatakan, wah itu sihir yang nyata, oh itu dibuat-buat oleh Nabi sendiri, oh itu diambil dari ahli syair, oh itu diambil dari orang non-Arab atau dari Arab. Udah silakan mau mengatakan apa saja, tapi Allah yang maha mengetahui tentang apa yang mereka percakapan tentang Al-Quran. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah dia Allah yang menjadi saksi antaraku dan antaramu. Ya, akhirnya yang mau beriman silakan beriman. Yang tidak mau beriman, ya silakan pilihannya sendiri-sendiri. Ya, dengan berbagai macam alasan tadi, dengan berbagai macam perkataan mereka, ungkapan mereka. Nah, maka kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah dia Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Nanti yang benar yang mana? Sudah diberitahu bahwa semuanya itu wahyu dari Allah, semuanya benar, tidak ada sedikit pun yang diragukan kebenarannya. Tetap nggak percaya. Ya sudah, kalau gitu cukuplah Allah nanti yang menjadi saksi antara kami dengan kamu. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya nanti yang waktu-waktu berikutnya kemudian mau bertobat, kemudian mau meyakini kebenaran Al-Quran, ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau tetap juga tidak mau meyakini, tetap juga tidak mau memperbaiki diri, ya sudah, akibatnya masing-masing. Dan ini bukan hanya terjadi pada zaman Nabi. Sampai sekarang pun orang kalau diajak untuk meyakini, memahami Al-Quran dengan berbagai macam sebab, dengan berbagai macam alasan. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Hei Nabi, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama, minar rusul, di antara Rasul-Rasul. Sudah ada Rasul-Rasul sebelum Rasulullah. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, tidak pula terhadapmu. Nabi tanpa diberitahu Allah, tanpa wahyu juga nggak ngerti. Nabi ngerti karena Allah menurunkan wahyu kepadanya yang menjelaskan itu. Dan setiap Nabi menerima wahyu terus disampaikan kepada umatnya. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma anna illa nadhirum mubin. Dan aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.
Jadi jelas sekali, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Jadi Nabi semata-mata mengikuti wahyu yang diturunkan padanya. Nabi tidak pernah membuat-buat sendiri. Nabi tidak pernah mengada-adakan sendiri. Jadi yang disampaikan Nabi itu sepenuhnya wahyu dari Allah. Jadi nggak usah nuduh macam-macam pada Nabi. Nggak usah menganggap itu dibuat-buat sendiri, itu diambil dari orang kajang, itu diambil dari kitab-kitab sebelumnya, diambil dari orang-orang terdahulu, itu sihir yang nyata. Padahal Nabi sama sekali tidak mengetahui kecuali Allah menurunkan wahyu, dan Nabi semata-mata mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma ana illa nadhirum mubin, dan aku tiada lain hanyalah seorang yang memberi peringatan mubin, yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan wahyu yang diterima dari Allah melalui malaikat. Jadi fungsi Nabi itu untuk menyampaikan wahyu yang diterima, kemudian menjelaskan, kemudian memberi contoh, mengamalkannya, menjadi contoh dalam kehidupan nyata. Jadi nggak betul kalau ada yang menuduh Nabi membuat-buat sendiri, Nabi mengambil dari orang-orang terdahulu, Nabi mengambil dari kitab itu, sama sekali tidak. Yang disampaikan Nabi itu betul-betul wahyu yang diterima. Nabi tiada lain kecuali mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, tidak pernah mengada-adakan sendiri. Yang disampaikan di ayat sebelumnya 8 itu, ayat 7, ayat 8 sama sekali tidak ada betul. Qul ara'aytum in kana min indillah. Katakanlah wahai Nabi, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu betul-betul datang dari sisi Allah. In kana min indillah. Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka, coba terangkan kepadaku bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah. Wa kafartum bihi wa sayda syaitu min bani Israel ala mithli. Padahal kamu mengingkarinya, padahal kamu mengkufurinya, padahal jelas-jelas Al-Quran itu dari sisi Allah. Kok bakal partumpi, kok kamu mengingkari kebenaran Al-Quran itu. Wa sayda syaitu min bani Israel, dan seorang saksi dari Bani Israel itu mengakui, meyakini kebenaran ala mithli, yang serupa dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fa'amana wastakbartu, kemudian dia terus beriman. Kok malah kamu menyombongkan diri? Wastakbartu. Jadi ada orang Bani Israel yang namanya Abdullah bin Salam, itu menjadi saksi, betul-betul meyakini kebenaran Al-Quran. Itu dari Bani Israel ada yang betul-betul meyakini kebenarannya.
Kok bastakbartum, kok malah kamu menyombongkan diri. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi surat Al-Kahf ini tadi dari depan itu betul-betul berisi tentang bagaimana penjelasan tentang kebenaran wahyu, kebenaran Al-Quran, sampai diulang-ulang, sampai berlapis-lapis, demikian detailnya. Tapi ternyata juga sampai sekarang sebagian besar orang tetap tidak meyakini kebenaran wahyu Al-Quran. Makanya kalau tidak betul-betul istiqomah, itu memang sulit, tidak mudah. Apalagi kalau misalnya dicampur-campur dengan maksud-maksud duniawi, itu lebih mudah lagi untuk meninggalkan, lebih mudah lagi untuk meninggalkan kebersamaan. Kecewa sedikit udah meninggal. Padahal seharusnya ya berharap sepenuhnya kepada Allah, karena Allah berharap kepada manusia supaya tidak mudah. Jadi, kalau kecewa meninggalkan memahami Quran, yang rugi juga diri sendiri. Itu tadi sampai ayat 10 ya. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Semoga betul-betul kita bisa memahaminya, bisa menambah keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan bacakan dalam dan doa penutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.